Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan SMA Muhammadiyah Tangerang Selatan. Dan kami hormati juga Bapak Ibu guru SMA Muhammadiyah yang hadir pada hari ini. Dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada kami, secara khusus Fakultas Teknologi Industri, untuk mengadakan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM secara khusus dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Tangerang Selatan. Untuk kegiatan PKM kali ini, kami ditugaskan untuk memberikan semacam pelatihan atau tutorial ya tentang penggunaan Canva untuk art and creativity design atau untuk seni dan desain kreativitas. Ya, dari salah satu hal yang ingin kami sampaikan atau berikan pada kegiatan kali ini yaitu menggunakan Canva untuk bidang pendidikan, edukasi. Dalam hal ini adalah menggunakan Canva untuk mendesain slide untuk pengajaran ya, ataupun kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di kampus. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama menyimak video tutorial berikut ini. Sebelum kita memulai ke sesi tutorial, ya, saya akan sedikit memberikan informasi atau menjelaskan fitur-fitur daripada Canva ini. Nah, antara lain adalah untuk slide presentation, ya, jadi presentation ini bisa digunakan untuk bisnis, edukasi, ataupun entertainment dan sebagainya. Terus kemudian bisa digunakan juga untuk edit foto, terus membuat animasi, slide animation, terus kemudian untuk edit video, ya, lalu kemudian juga untuk mendesain konten daripada media sosial, misalnya untuk Instagram, Facebook, TikTok, maupun YouTube. Nah, yang berikutnya adalah sarana atau perangkat yang harus kita gunakan ya dalam mendesain dengan menggunakan Canva ini adalah pertama adalah hardware ya. Jadi hardware itu seperti notebook, PC, gadget, tablet ya. Tablet ini bisa ada dua OS misalnya untuk iOS maupun Android ya. Terus kemudian ada software. Nah, software ini kita bisa gunakan melalui web base. Ya, nanti kita coba web base itu misalnya kita coba nanti dengan menggunakan Firefox atau Mozilla, ataupun Bapak Ibu juga mungkin punya browser lain seperti Google Chrome maupun Opera ya. Lalu kemudian ada app base, jadi itu kita gunakan gadget ya, misalnya kita download dari Android ataupun Play Store atau dari iOS, dan juga bisa gunakan Windows ya. Jadi Windows ini bisa download langsung dari web, terus kemudian kita instalasikan ke PC kita maupun notebook kita. Nah, di sini software ini ada dua jenis ya. Ini yang pertama itu dia berbayar ya. Yang berbayar sudah pasti fiturnya lebih lengkap ya dibandingkan dengan free software. Sebetulnya kita bisa gunakan yang free saja. Yang free itu sudah cukup bagus ya untuk mendesain. Kalau kita bisa memaksimalkan meskipun dengan software yang free, tapi kita bisa memaksimalkan desain kita. Jadi sebenarnya tidak perlu harus yang berbayar ya. Kalau yang berbayar mungkin untuk keperluan bisnis ya, karena memang ada fitur-fitur yang dijual oleh developer, khususnya developer atau desainer yang menjual fitur-fitur untuk kepentingan bisnis terutama. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah ya, ini memang sangat penting ya untuk mendesain suatu karya kita. Misalnya dalam hal ini adalah slide presentasi gitu. Yang pertama kita harus memiliki akun ya, jadi kita harus create account.
dengan menggunakan email, nomor HP, ataupun bisa akses melalui akun Facebook, akun Instagram, atau akun lainnya yang mungkin ditawarkan oleh Canva ini. Nah, terus step yang berikutnya adalah kita mendesain, ya. Untuk mempersiapkan desain. Nanti saya akan jelaskan di bagian berikutnya. Terus kemudian yang terakhir adalah kita post, ya, atau memposting hasil desain kita itu dalam bentuk PowerPoint slide ataupun YouTube thumbnail, Instagram konten atau TikTok konten atau Facebook konten ataupun media sosial lainnya. Jadi konten untuk mempercantik, mempermanis konten-konten kita. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kali ini saya menggunakan browser Firefox ya dari Mozilla, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan browser yang lain ya, ataupun bisa gunakan Chrome, Google Chrome ataupun Opera. Nah, kali ini saya menggunakan Mozilla saja ya. Nah, kita langsung klik di sini ya, nama websitenya www.canva.com. Nah, ini langsung muncul canva.com. Nah, ini langsung muncul ke menu utamanya nih. Menu utama itu atau page utamanya atau home ya. Atau mungkin bahasa yang digunakan di Canva adalah dashboard ya. Nah, setelah sampai di sini kita tinggal mau create satu desain. Kita tinggal milih. Di sini sebetulnya ada dua ya yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama kita pilih create design. Nah, setelah kita klik create a design, di sini ada muncul nih menu. Ya, di sini misalnya menu ada whiteboard, ada presentation, infographics, Instagram story dan sebagainya. Nah, kali ini kita coba untuk memilih presentation ya. Kita bisa mengklik di sini ya, yang khusus saya arahkan ke sini, atau yang di sini. Ada pilihannya yang warna kuning ini presentation ya. Nah, kita coba yang di sini. Nah, di sini ada muncul setelah kita klik presentation, akan muncul banyak sekali contoh-contoh template yang bisa digunakan. Nah, kemudian kita tinggal memilih jenis presentasi yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini ada game presentation, ada brainstorm, ada mobile. Nah, kita mungkin milih yang standar-standar saja ya. Ini yang presentation 69 atau talking presentation. Nah, di bawah sini ada berbagai macam template yang bisa digunakan untuk mendesain file presentation kita ya. Oke, saya tinggal memilih salah satu aja mungkin yang gratisan ya. Soalnya di sini ada banyak pilihan ya. Ada pilihan yang berbayar dan juga ada pilihan yang gratis ya. Saya coba pilih yang gratis saja ini. Kita coba-coba saja ini. Sebetulnya banyak sekali sih, banyak yang sudah update yang terbaru. Saya pilih yang di sini aja yang mungkin lebih menarik. Kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, ini baru slide pertama. Nah, kita klik sini, kita misalnya mau mengganti judul presentasi kita, misalnya mata pelajarannya, misalnya fisika dasar. Fisika dasar 1. Nah, di sini kita bisa ganti yang di bawah yang warna ungu ini, kita bisa ganti dengan nama guru atau dosen, misalnya Pak Dadang ya, saya misalnya. Pak Dadang S misalnya. Ini contoh saja. Nah, font di sini kita bisa ganti ya. Kita bisa ganti sesuai dengan selera kita. Nah, kita klik di judul sini. Judul, terus kemudian kita arahkan kursor ke sini, pojok kiri. Klik. Nah, di sini akan muncul berbagai macam font ya. Jadi huruf. Kita tinggal memilih salah satu aja. Nah, terus kemudian font size-nya kita bisa ganti. Atau misalnya kalau terlalu besar, kita kurangi. Nah, ini ada pilihan sebelah kanannya, misalnya 103 atau
98,1 misalnya. Terus kemudian untuk warna fontnya kita bisa ganti juga. Kita klik di judulnya, kita klik di warna huruf ya, di text color. Kita tinggal memilih warna yang sesuai dengan selera kita. Misalnya saya ganti warna ungu misalnya. Nah, ini sudah berubah warna. Kemudian kita bisa ganti efeknya ya. Misalnya mau pakai animasi ya, ataupun efek misalnya. Efek ya seperti ini. Kalau kita misalnya mengklik efek, kita ada pilihan, ada shadow, ada splice, atau echo. Nah, akan jadi seperti ini. Misalnya jika kita mau menggunakan animasi, ya kita tinggal klik di bagian atasnya ada animate, ya. Nah di sini ada pilihan jenis animasi. Nah ini misalnya yang pertama dia seperti ini, atau fade. Nah kita tinggal geser ke bawah, ada juga beberapa contoh ya. Nah ini misalnya typewriter, misalnya fisika dasar. Nah ya seperti itu. Kita klik lagi di nama Pak Dadang misalnya. Saya menggunakan nama Pak Dadang saja ya ini, jadi biar lebih. Ini klik lagi di nama, terus kemudian klik di animate. Ya. Selanjutnya kita akan menambahkan halaman berikutnya. Ya. Untuk menambahkan halaman berikutnya kita tinggal klik di bagian bawah. Ya. Di samping slide pertama ada lambang tanda plus. Klik add page. Ya, itu salah satu caranya. Terus kemudian cara yang lain ya, kita bisa menambahkan dari template yang ada di bagian kolom sebelah kedua dari kiri ya. Jadi kolom ini kita tinggal memilih, ada template yang sudah tersedia yang default dari aplikasi Canva ini. Nah kita pilih salah satu saja yang sesuai dengan selera kita ya. Nah misalkan saya pilih yang paling atas ya untuk halaman berikutnya ya. Nah dia akan muncul pertanyaan seperti ini, add template as a new page. Nah ini kita tinggal pilih ya, add as a new page. Nah, dia akan muncul di halaman yang kedua. Nah, kita coba klik ya di halaman yang kedua ini. Nah, kita coba klik di teks ini. Nah, di teks ini kita lihat ada 3 kelompok ya. Jadi kelompok yang paling atas, tengah, sama yang bawah. Nah kalau misalnya kita mengklik, dia akan muncul garis putus-putus ya. Nah, kenapa sampai seperti ini? Karena ini dia namanya modelnya grouping ya. Nah, kalau grouping artinya bisa kita sekali drag, jadi ketiganya akan berubah atau bergerak ya. Kita coba klik ya, seperti ini. Sorry. Nah, ini. Nah, supaya mempermudah kita, ya, jadi kita harus klik untuk memisahkan atau ungrouping. Ya, kita klik di sini, lalu klik di titik 3 yang paling kanan, klik more, terus kemudian kita klik ungroup. Nah, dia akan terpisah nih. Nah, jadi masing-masing berdiri sendiri ya. Jadi tadi kan sudah dalam satu grup ya. Nah, mungkin yang angka 1 ini kita hapus saja, atau mungkin tidak terlalu penting ya. Klik. Nah, terus kemudian yang di sini kita bisa ganti teksnya. Kita blok dulu dengan klik Ctrl A, ya, atau dengan blok semuanya, pakai kursor ya. Nah, kita tinggal pilih font yang sesuai dengan selera kita. Nah, kalau yang default dari sini yang ada GrowText Bold, ya, kita bisa ganti dengan font yang lain, misalnya Anton atau Beleza misalnya. Nah, dia akan berubah seperti ini. Terus kemudian font size juga sama, yang kita lakukan seperti di page yang pertama. Kita blok lagi, kita tinggal memilih ukuran yang sesuai. Misalnya kalau mau besar, klik tanda plus, kemudian untuk memperkecil ya, atau mengurangi ya, kita klik tanda minus. Nah, mungkin saya kurangi sampai 75 ya. Oke, nah ini kita bisa ganti dengan
teks yang kita inginkan. Misalnya tadi judulnya Fisika Dasar 1. Jadi untuk materi berikutnya kita masuk ke introduction misalnya. Ya. Introduction. Ya. Nah, di bawah sini ada font yang sangat kecil ya, mungkin agak susah terbaca ya. Mungkin untuk memudahkan kita untuk membaca, kita tinggal klik di bawahnya, ada presentasi yang kelihatan. Nah, kita tinggal geser kiri ke kanan sesuai dengan presentasinya ya. Istilah zoom in atau zoom out. Atau juga dengan cara lain ya, kita bisa klik di sini dengan increase font size. Kemudian kita geser dari sini ke kanan. Kita bisa ganti dengan deskripsi yang kita inginkan. Misalnya kita ganti dengan pengenalan, misalnya ketik pengenalan materi fisika dasar. Kita geser ke atas. Mungkin untuk mempermudah kita membaca ya, mungkin kita perbesar hurufnya. Kita ubah ke size 36,4 misalnya seperti itu. Itu contohnya ya. Ataupun kalau kita mau menggeser ke atas, kita tinggal klik, misalnya introduction, kita geser ke atas. Terus kemudian yang di bawahnya, geser juga ke atas. Kita juga bisa memberikan animasi ya ke teks yang di sini. Kita klik efek atau animasi ya, misalnya mau efek, kita tinggal memilih di sini. Ini ada banyak sekali pilihan efeknya. Terus kemudian yang di bawahnya juga sama, kita bisa berikan efek. Terserah kita ya, sesuai dengan selera kita. Gitu. Kemudian kita juga bisa memberikan animasi ya. Jadi klik di teksnya, terus kemudian pilih ada animate yang di pojok kanan. Kita tinggal pilih drift ya atau tektonik. Nah, ini ada menu intensity ya. Jadi intensity sifatnya berbayar sebetulnya. Nah, ini kan kalau kita klik dia akan muncul tawaran nih, penawaran mau yang berbayar atau tidak. Nah, kalau yang standar sih dia nggak berbayar gitu. Nah, yang di bawah juga sama, kita berikan animasi, misalnya break. Atau yang di atas kita bisa ganti yang lain lah ya, jadi tidak harus yang ada di sini. Apa nih kita mau ganti dengan misalnya atau apa nih? Bounce ya. Berikutnya kita akan coba untuk menginsert atau mengimport file dari storage yang ada di perangkat kita atau dari gadget kita ataupun dari notebook kita. Nah, kita akan coba untuk create di halaman berikutnya ya, atau new page. Nah, kita coba menambahkan halaman baru ya, jadi khusus untuk menampilkan file video kita ataupun foto yang ada di storage kita. Nah, kita klik di bagian bawah add page, ataupun seperti yang saya ajarkan sebelumnya ya, menambahkan dari template ya. Dan mungkin kali ini kita coba untuk add page di tanda plus yang di bawah ini. Nah, ini langsung blank page. Nah, bagaimana cara kita untuk menginsert atau mengimport file dari luar ya? Nah, kita klik dari sini ya, upload. Nah, ini ada pilihan, ada image, ada video maupun audio. Atau bisa juga kita bisa menambahkan foto yang ada di template yang disediakan oleh Canva. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan. Ada video, ada audio, terus kemudian ada foto. Mungkin kita coba foto yang ada dari Canva yang disediakan secara gratis. Ya. Nah, kita cari foto yang sesuai dengan tema ya. Misalnya flower, bunga, atau apa nih yang lainnya.
ataupun flow border. Terus kita coba bunga saja ya, mungkin ibu-ibu suka kembang. Nah, ini langsung ada di sini. Kita tinggal drag di pojok kiri, kanan, atas, bawah. Ini ada buat drag. Nah, ini bagus kan ya. Ataupun bisa coba yang lain. Saya back lagi. Atau saya langsung hapus, atau kita bisa menambahkan foto yang lain. Di sini ada jenis foto yang gratis, juga ada yang berbayar. Atau foto ini saja ya, saya coba. Nah, ini contoh aja. Nah, bagaimana cara untuk mempreviewnya, untuk mempreview keseluruhan slide? Nah, kita klik di bagian pojok kanan bawah yang ada tanda panah yang berlawanan. Nah, dia akan seperti ini. Ini modelnya seperti slideshow ya. Nah, ini contoh seperti ini. Kita klik aja, nanti dia akan berubah sendiri. Nah, untuk menambahkan video, kita coba untuk mengimport lagi, kita coba klik Add Page. Nah, terus kemudian kita klik di bagian kiri, ya, ada tulis video ya. Nah, ini ada video-video yang gratis ya, ini mungkin kita cari yang durasi yang lebih singkat ya, karena memang kita keterbatasan waktu. Ini ada video yang mungkin sekitar 9 detik ya mungkin. Nah, kita klik di sini. Nah, ini sudah ada videonya. Tinggal drag. Nah, coba kita preview ya video seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, terus kemudian kita bisa menambahkan teks ya, teks untuk di foto ataupun di video. Nah, untuk teks kita tinggal klik di teks ya. Nah, ini teks ada beberapa macam ya. Banyak sekali, ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Nah, kita coba pakai yang ini, misalnya Sparkle atau Enjoy misalnya. Nah, kita klik seperti ini. Kita bisa ganti ya, ganti dengan teks yang kita inginkan, misalnya fisika. Nah, seperti ini. Coba kita preview lagi. Oke ya. Terus kemudian untuk di video kita bisa menambahkan teks juga nih. Ya, kita coba pakai teks yang lain. Ini yang berbayar, terus kita cari yang gratis saja ya. Ini. Yang gratis, ini ada pilihan. Nah, kita klik play. Misalnya kita mau ganti atau mau edit lagi teksnya, misalnya timbangan ya, kata timbangan. Kita ganti dengan kata timbangan, atau kemudian kita resize font yang ada di sini. Atau dengan cara lain, kita tinggal klik, terus tinggal di drag ya, di drag sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, misalnya kata timbangan ya. Kita pun juga bisa memberikan animasi atau efek pada tulisan yang sudah kita input, misalnya animate. Saya coba yang ini ya. Kita coba preview lagi. Oh ya, dia tidak berubah. Kita coba yang lebih ekstrim ya, jadi biar bisa kelihatan. Atau typewriter. Nah, kita coba. Nah, ini timbangan.
Nah, ini seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita mau coba present ya. Nah, present bisa lihat presenter view, ya full screen, terus kemudian present and record bisa direkam ya menjadi file video. Nah, ini ada kita coba untuk present full screen. Nah, kita dari awal di halaman depan kita klik. Oke. Nah, setelah itu kita bisa coba lagi untuk menyimpan file yang sudah kita buat atau share. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Nah, pilihan kita klik download ya. Di sini ada download. Nah, di sini ada pilihan misalnya file type atau tipe file ya. Nah, yang pertama ada JPEG ya, atau JPG atau PNG atau PDF standar. Nah, kita mau coba untuk simpan sebagai video, jadi MP4 ya. Jadi untuk high quality video. Nah, kita klik sini high quality video. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, untuk meningkatkan kualitas ini kita perlu membayar nih. Nah, jadi kita pakai yang standar saja ya. Jadi pakai yang standar. Kalau bisa yang berbayar, kualitasnya bisa lebih bagus. Gitu. Jadi MP4 ya, kita standarnya. Nah, setelah itu kita lihat ada beberapa pilihan nih. Mau semua slide atau cuma beberapa saja. Nah, kalau misalnya kita mau simpan semuanya, udah dia jadi all page. Ya. Langsung kita klik download ya. Nah, ini kita sambil menunggu proses untuk download. Nah, ini untuk download itu tergantung ya seberapa besar file size-nya. Makanya saya buatkan cuma beberapa halaman sehingga filenya tidak terlalu besar gitu. Jadi bisa memakan waktu ya. Ini cuma 4 halaman saja saya gunakan karena memang butuh waktu agak lama nih untuk convert ke MP4. Kita menunggu saja sampai proses selesai. Ya, di sini kita lihat ada progresnya. Progres untuk download. Ini di-convert ke MP4 video ya. Kita menunggu sampai selesai. Ini saya cuma memberikan secara garis besar aja ya. Nah, dia sudah selesai download ya. Nah, di sini ada indikator bahwa filenya sudah selesai di-download. Nah, kita cek lokasinya di mana. Nah, di sini lokasi kita klik di sini ada icon folder, kita klik. Nah, di sini dia akan mengarahkan kita ke lokasi file yang sudah kita simpan. Nah, di sini kita lihat ya, di atas ada Purple and Black Simple Technology Keynote Presentation ya. .mp4 berarti file extension adalah mp4. Nah, kita coba klik di sini open ya. Open file yang sudah kita simpan itu ke dalam bentuk video atau MP4. Kita klik Open with Film MTV atau Windows Media Player ataupun aplikasi lainnya ya. Ini sudah jadi. Sudah jadi videonya. Ini cuma contoh sederhana saja. Nanti untuk lebih kompleks, Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Saya hanya sedikit memberikan gambaran singkat saja karena keterbatasan waktu ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, dari video yang sudah disimpan di storage kita tadi, itu nanti bisa diupload kemana saja. Misalnya ke TikTok, ataupun ke Instagram, ataupun ke YouTube ya. Nah, untuk video ini yang sudah selesai, nanti Bapak Ibu coba masing-masing, jadi nggak usah harus ikut persis-persis dengan punya saya yang saya buatkan. Ini saya cuma memberikan garis besarnya saja. Dan nanti Bapak Ibu bisa mencoba dengan template masing-masing, mencari sendiri template-nya, terus kemudian mencari
foto atau video yang Bapak Ibu sukai, terus kemudian bisa save seperti yang saya ajarkan tadi ke MP4. Nah, nanti selanjutnya akan dibantu oleh rekan-rekan dari tim yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengarahkan bagaimana cara mengupload video ke YouTube. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus mencoba untuk membuat masing-masing file presentation ya. Jadi nggak usah banyak-banyak biar tidak memakan waktu dan juga tidak memakan storage di laptop Bapak Ibu ataupun di gadget Bapak Ibu miliki. Gitu. Jadi video yang tadi sudah saya buatkan, ya, itu contoh saja yang sederhana. Saya tidak akan buat yang panjang lebar karena bisa memakan waktu dan juga memakan space. Nah, kalau makin besar file size-nya juga makin besar juga durasi dan makin lama ya untuk mengupload video yang sudah kita buat ke media sosial atau YouTube misalnya. Demikian tutorial singkat dari kami tentang penggunaan Canva untuk Art and Creativity Design, dan selanjutnya nanti akan dibantu oleh tim dosen dari Fakultas Teknologi Industri yang akan membantu Bapak Ibu dalam menggunakan aplikasi Canva ini, baik dari web base maupun mobile apps. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri, sebetulnya tidak terlalu susah, jadi ini sambil berjalan aja gitu. Baik, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.